إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pagi hari yang mulia ini selain syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan usia, diberikan waktu oleh Allah, dan yang paling penting kita diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai pagi hari ini kita masih dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang masih menjalankan ketaatan ibadah kepadanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini merupakan hari yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamul ayyami 'indallah yaumun nahri wal qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan, hari Idul Adha, kemudian hari tasyrik setelah Idul Adha. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari ini banyak sekali disyariatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di tanah haram, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semua haji yang mabrur. Semoga Allah mengabulkan doa-doa mereka dan mereka pulang ke tanah air dengan selamat, membawa bekal tauhid, membawa oleh-oleh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi yang tidak berhaji, ada ibadah yang mulia di hari ini, yaitu hari penyembelihan, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk menyembelih hewan sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dia tidak hanya menjalankan ibadah kepada Allah, namun dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap syariat, setiap ibadah yang Allah syariatkan kepadanya. Maka di antara ibrah yang bisa kita petik dari ibadah kurban, bahwasanya kurban penyembelihan mengajarkan kita untuk tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentang haramnya syirik, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Beribadalah, salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menyembelihlah juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang kisah dua orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dakhala rajulun al-jannata fi dzubab wa dakhala an-nar fi dzubab. Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada juga seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Kata para sahabat, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Marra rajulani biqaumin lahum sanamun la yujawwizuhu ahadan hatta yuqarriba lahu syai'a." Ada dua orang yang sedang melewati suatu kaum, suatu perkampungan. Dan orang-orang yang ada di kampung tersebut memiliki sesembahan, memiliki patung-patung, dan mereka tidak akan mempersilahkan seorang pun lewat kecuali ketika mereka mempersembahkan sesembelihan untuk berhala mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan kepada dua orang tersebut, "Qarrib, berkorbanlah kalian, menyembelihlah kalian untuk berhala kami." Maka salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarrib." Aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku sembelih untuk berhala tersebut. Kata mereka, "Qarrib walau dzubaban." Menyembelihlah meskipun itu hanya seekor lalat. Maka dia pun menyembelih seekor lalat. Dia bunuh lalat tersebut, dipersembahkan kepada berhala tadi. Fakhallu sabilahu, maka dipersilahkan lewat oleh kaum tersebut. Fadakhalan nar, maka orang inilah yang masuk neraka kelak. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka mengatakan kepada orang yang satunya, "Qarrib, berkorbanlah engkau." Namun orang ini dengan tegas mengatakan, "Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla." Aku tidak akan sudi untuk menyembelih apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fadarabu unuqahu, orang ini pun dipenggal lehernya oleh mereka. Fadakhalal jannah, dan dia pun masuk surga. Seekor lalat ketika dipersembahkan untuk selain Allah bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana yang terjadi di negeri kita? Bagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Bukan lalat yang mereka persembahkan, namun kerbau, sapi, kambing, atau apapun itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul, dipersembahkan kepada penunggu-penunggu, jin-jin keramat, atau wali-wali yang telah mati. Semua dengan atas nama melestarikan tradisi, dengan atas nama melestarikan warisan leluhur. Padahal itu jelas-jelas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, kurban mengajarkan kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban mengajarkan kita untuk menata niat bahwasanya ibadah yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah, bukan untuk dipandang oleh manusia, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan popularitas dari manusia. Betapa banyak sebagian orang yang berkurban, mereka berkurban hanya karena nggak enak sama tetangga. Bahkan sebagian mengatakan, tahun ini saya harus menyembelih sapi, karena kalau saya berkurban kambing, apa kata orang-orang, apa kata tetangga kalau saya menyembelih seekor kambing, waliyadzubillah. Sudah kelihatan dari niatnya, sudah kelihatan dari ucapannya bahwa dia berkorban hanya untuk mendapatkan perhatian dari manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat kita. Kurban adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah hadits qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah dan dia selipkan dalam ibadahnya untuk selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan apa yang dia persekutukan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sapi harganya puluhan juta, namun terdapat riya,
terdapat ujub, terdapat sum'ah dalam ibadah tersebut, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga keikhlasan kita tatkala beribadah, terutama ibadah kurban yang sebentar lagi kita lakukan. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban mengajarkan kita untuk senantiasa tunduk terhadap syariat Islam, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering dikisahkan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Mereka berdua tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpimu sedang menyembelih engkau. Maka bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail tidak banyak protes. Nabi Ismail tidak protes terhadap syariat Allah. Nabi Ibrahim tidak protes terhadap syariat Allah. Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, langsung kerjakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, dan kau akan mendapati aku insya Allah termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah seorang mukmin, seorang muslim, tunduk patuh dengan apapun yang Allah perintahkan, tanpa dia bertanya-tanya apa manfaatnya saya melakukan ini, apa benefit yang saya dapatkan ketika melakukan ini. Tidak. Kalau itu datang dari Allah, kalau itu datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang mukmin kecuali hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Allah Taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Tidak ada ucapan yang keluar dari lisannya orang yang beriman tatkala diseru, diajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati perintah tersebut, tanpa banyak tanya apa hikmahnya, apa manfaatnya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ibadah kurban mengajarkan kita untuk ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, di dalam ibadah kurban seorang tidak bisa seenaknya sendiri berkurban dengan alasan yang penting niatnya baik. Seorang berkurban ayam misalnya, yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Seorang berkurban kuda, yang penting niatnya ikhlas, yang penting niatnya baik. Tidak, harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah menentukan jenisnya min bahimatil an'am, hanya 3 jenis hewan yang diperbolehkan untuk kurban, yaitu unta, sapi, dan kambing. Demikian juga waktu pelaksanaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum salat Id, maka hendaklah dia ganti hewannya dengan hewan sesembelihan yang lain. Menunjukkan bahwasanya sampai waktu penyembelihannya mengikuti ketentuan dari Nabi SAW. Maka dari sini seorang dididik untuk senantiasa beribadah di atas sunnah dan menjauhkan diri dari segala macam bid'ah, perkara-perkara yang baru yang di luar tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kurban mengajarkan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini tercermin dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar. Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Di antara makna Al-Kautsar adalah al-khairul katsir, kebaikan-kebaikan yang banyak, nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut, Allah mengatakan, "Fasalli," salatlah engkau, li rabbik, untuk Rabbmu, karena engkau telah mendapatkan nikmat yang banyak. Wanhar, dan menyembelihlah untuk Rabbmu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ibadah kurban mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam agama yang penuh dengan kebaikan.
Jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun Islam menekankan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih sayang, bahkan kepada hewan sekalipun. Kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik? Kata Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan dia membuat tenang hewan yang akan disembelih. Pernah suatu ketika seorang sahabat yang mengasah pisaunya di hadapan kambing atau hewan yang akan disembelih. Maka ketika itu Nabi SAW memarahi sahabat tersebut seraya mengatakan, Halla ahdatta syafrataka qabla an tuji'aha. Kata Nabi SAW, kenapa tidak kau tajamkan dulu pisaumu sebelum engkau membaringkannya? Kata Nabi SAW, aturidu antumitaha mautatain. Apakah kau ingin membunuhnya dengan 2 kali pembunuhan? Maka bertakwalah kepada Allah, wahai para tukang-tukang jagal, wahai orang-orang yang menyembelih hewan sesembelihan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau tampakkan pisaumu ketika kau menyembelih hewan kurbanmu. Dan jangan kau campurkan antara hewan yang sedang disembelih dengan hewan-hewan lain yang belum disembelih. Karena itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam hewan Islam benar-benar mengajarkan kasih sayang, demikian juga kepada sesama manusia, kepada semua umat manusia. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Maka segala macam bentuk teror, segala macam bentuk kekerasan yang mengatasnamakan Islam, maka Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan demikian. Dan itu bukan dari tuntunan Nabi SAW. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara ibrah berharga dari ibadah kurban, bahwa kurban mengajarkan kita untuk kita memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurban yang kita persembahkan bukan darahnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kualitas takwa kita yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Bukan dagingnya yang sampai, bukan darahnya yang sampai, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurban mengajarkan kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan sesembelihan semampu kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu amal ibadah yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Namun sangat disayangkan, sebagian orang ketika dia mau menyembelih, ketika dia mau membeli hewan kurban, maka yang dicari sama dia adalah sesembelihan yang paling murah. Padahal dia mampu untuk membeli yang lebih baik daripada hewannya, namun dia cari yang paling murah. Untuk Allah dia cari yang paling murah, namun kalau untuk dunia dia nggak mau barang murahan. Kalau untuk dunia dia pilih kualitas yang nomor 1. Pakaiannya maunya yang paling bagus, HP-nya maunya yang paling bagus, kendaraannya maunya yang paling bagus, rumahnya mau yang paling bagus. Namun kalau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kadarnya, seadanya, bahkan itu barang murahan sekalipun dia persembahkan untuk ibadah. Naudzubillah. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mengutamakan dunia kalian, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا ذبيحتنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، ضحوا تقبل الله ضحاياكم. أقول قولي هذا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.